Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Malam, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang sudah bergabung di mata kuliah alat ukur untuk minggu ke-14 ya sekarang ya. Ada Cynthia, ada Christine, Ronaldo. Total sudah 41 peserta ya. Olivia, Anastasia, dan lain teman-teman yang lain yang tidak saya absen satu persatu. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang rangkaian jembatan untuk teorinya ya, atau bridge circuit ya. Rangkaian jembatan itu biasa digunakan juga dalam pengukuran. Selain kita belajar tentang voltmeter, ammeter, ohmmeter. Nah, terus ada rangkaian penyearah. Rangkaian lain yang digunakan dalam pengukuran measurement itu adalah rangkaian jembatan. Biasanya penerapannya di timbangan di load cell untuk mengukur torsi sebuah beban, untuk mengukur torsi mekanis ya, misalkan pengujian motor, pengujian mesin gitu, diperlukan load cell. Nah, rangkaian yang digunakan biasanya menggunakan rangkaian jembatan. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, sambil menunggu teman-teman juga yang masuk, apakah ada yang mau didiskusikan terkait materi yang minggu lalu? Apakah ada yang belum paham? Sudah paham semua? Baik. Ini materi yang minggu lalu ya. Nah, kalau contoh soal-soalnya, misalkan apa itu? Contoh misal soal misalnya tentang jembatan Wheatstone itu, teman-teman bisa lihat di sini. Di internet banyak juga apa itu contoh implementasi jembatan Wheatstone ya. Nah, misalkan ini teorinya sama persis, jadi ada sebuah sumber tegangan, terus di sini ada resistor 4 lengan yang terus kemudian di tengah-tengahnya di titik B dan D itu diberikan sebuah galvanometer atau jarum penunjuk gitu. Nah, ini contoh misalkan kasusnya. Pada sebuah jembatan Wheatstone, jadi ada hambatan PQR, ya kan? Rangkaiannya ini PQRS. Nah, nilai S ini tidak diketahui. Yang diketahui adalah nilai P, nilai Q, nilai R. Dalam kasusnya adalah ini. In a Wheatstone bridge, P diketahui nilainya 100 ohm. Kemudian
Q-nya 1000 ohm, R-nya 40 ohm. If the galvanometer ini menunjukkan zero deflection, menunjukkan 0 measurement, simpangan 0, Anda diminta untuk menentukan S kayak gitu. Tentukan nilai dari resistor S. Resistor S itu ini. Ini resistor S. Nah, rumusnya pada saat kondisi setimbang, itu berlaku perkalian antara lengan-lengan yang saling berhadapan. Jadi P kali S sama dengan Q kali R. Jadi untuk menentukan S cukup dengan Q kali R dibagi P. Contoh sederhana. Maka Q-nya ini nilainya 1000, P-nya nilainya 100, R-nya 400. Ini dimasukkan, maka S sama dengan 1000 dibagi 100 kali 40. Maka S-nya ketemu 1000 dibagi 100 ini 10. 40 kali 10 ketemunya 400 ohm. Ini contoh sederhana. Jadi nilai S, nilai R yang tidak diketahui ini adalah nilainya 400 ohm. Nah, di slide kita ini sepertinya ada yang keliru. Nah, jadi pada saat kondisi setimbang, atau berapa arus yang mengalir ke galvanometer ini atau I5 ini, ya kan? Maka ini tinggal dimasukkan aja sebenarnya. I5 itu adalah tegangan A, kita terapkan hukum Ohm. Ohm itu arus itu adalah tegangan dibagi hambatan, maka I5 itu adalah tegangan AB, tegangan di titik A dan titik B. VAB itu ini VA min VB, atau VR3 dikurangi VR4 ini dibagi dengan tahanan galvanometer. Nah, kalau teman-teman jeli, ini ada yang salah. Ini ada yang salah dari persamaan ini. Yang salah mana? Yang salah ini. Karena di sini VR3 itu adalah VS kali R3 dibagi R3 plus R1 ini VS kali R3 dibagi R4 plus R2. Nah, ini tidak sesuai. Yang ini dikurangi VR4. R4 dibagi R4 ditambah R2. Nah, ini sudah sesuai nih. Yang sisi kanan sudah sesuai, yang ini belum sesuai. Nah, nanti tolong ini dibetulkan di tempat teman-teman. Nanti hasil akhirnya akan ketemu seperti ini. Nah, persamaan ini. Ketika kondisi setimbang, maka akan berlaku P per Q sama dengan R per S. Seperti yang ini, seperti persamaan 2.53 ini. Nah, ketika di slide kita, nanti ketika kondisi setimbang, saat kondisi I5 sama dengan 0, artinya VA sama dengan VB. Kalau tidak ada beda potensial, berarti tidak ada arus. Kenapa ada arus? Karena ada beda potensial atau karena beda tegangan. Nah, kalau tidak ada beda tegangan, maka nanti arusnya yang mengalir adalah 0. Nah, ini tolong ini disesuaikan. Ini rumusnya masih salah. Nah, silahkan nanti dikerjakan di buku masing-masing.
persamaan yang betul seperti apa. Persamaan yang betul seperti apa, terus nanti diupload di learning. Nanti saya buatkan linknya. Ditulis di buku menggunakan pulpen. Baik, itu saya kira. Nah, kalau untuk soal-soal nanti teman-teman bisa latihan di internet. Banyak contohnya, misalkan keywordnya itu teman-teman ketikkan, misalkan keywordnya mana? Wheatstone Bridge example problem gitu. Contoh-contoh masalah rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, nanti teman-teman akan dapat ini. Diklik aja salah satu gitu, untuk menambah pemahaman teman-teman semua. Baik. Selanjutnya untuk hari ini akan saya lanjutkan. Ini untuk biar jelas videonya saya mute aja ya. Untuk materi malam hari ini maka akan saya lanjutkan ke trafo instrumen. Sebelum dilanjutkan, apakah ada yang mau didiskusikan? Untuk materi ini Bapak belum ada kirim di learning ya Pak? Ya, insya Allah nanti habis materi ini ya, kuliah ini saya upload di learning. Itu Mas Faizal. Oke Pak. Ya, silakan. Pak, izin Pak, saya masih kurang ngerti yang tadi ada persoalan P per Q sama dengan R per S itu misalkan kondisinya kayak mana Pak? Bisa dipakai perbandingan yang kayak gitu? Ketika kondisi setimbang, ketika kondisi balance. Apa maksudnya? Ketika tegangan di titik A itu sama dengan tegangan di titik B. Jadi sesuatu yang kondisi setimbang itu tidak ada arus. Sesuatu yang tidak I5. Yang tidak. Yang I5 sama. Baik. Ya, Pak. Kita ini Ya. dulu ya. Ya, terima kasih Pak. Kita ulangi ya. Jadi ini rangkaian jembatan Wheatstone, ini minggu lalu. Sebenarnya pengembangannya banyak. Rangkaian jembatan Wheatstone itu kita masih menggunakan DC. Nanti pengembangannya seperti yang saya sampaikan kemarin, menggunakan sumber AC, itu bisa digunakan untuk menentukan impedansi induktor, bisa digunakan untuk menentukan kapasitor, dan bisa digunakan untuk menentukan besaran-besaran yang lain. Dasarnya adalah ini, maka ini yang kita pelajari. Rangkaian dasarnya seperti ini, ada 4 buah resistor yang dipasang sedemikian sehingga itu membentuk sebuah rangkaian bridge. Rangkaian seperti ini dikenal dengan rangkaian bridge. Ada namanya dioda bridge. Kalau di motor itu untuk mengisi aki itu namanya dioda bridge. Itu rangkaiannya juga seperti ini, tapi bentuknya dioda ya. Baik, rangkaian jembatan ini yang basic ini, jadi dibuat lengan-lengan di sini, lengan penamaannya bebas, bisa R1, R2, R3, ini bebas ya. Terus di tengahnya di titik AB ini dikasih sebuah galvanometer. Ini minggu yang lalu, Mbak Hardila. Galvanometer ini untuk menentukan kondisi 0 atau 0 detektor. 0 itu berarti tidak ada arus.
Waktu praktikum kemarin, itu di bagian multimeter, kalau yang datang praktikum di kampus, itu ada bagian multimeter yang diposisikan atau ring selektornya ke posisi 0, gitu. 0 meter ya. Ketika Anda posisikan ring selektor itu pada posisi 0 plus minus 5 volt atau plus minus 25 volt, maka jarumnya akan bergerak ke tengah-tengah. Mungkin teman-teman masih ingat waktu di kampus. Nah, gini. Jadi ketika ada rangkaian diberi sumber tegangan, rangkaian jembatan diberi sumber tegangan, maka akan mengalir arus. Mengalir arus itu, arusnya apa? Ini karena ada titik percabangan akan mengalir ke kiri dan ke kanan. Nah, terus di sini ada percabangan lagi, ini akan terbagi. Nah, ini apakah akan mengalir dari A ke B atau B ke A, ini tergantung dari beda potensial antara titik A dan titik B. Kalau titik A lebih positif, maka arus akan mengalir dari titik A ke B. Kalau titik B lebih positif, maka akan mengalir dari B ke A. Kalau arus mengalir dari A ke B, maka jarumnya akan menyimpang ke kanan. Kalau B-nya lebih positif, maka arus akan mengalir dari kanan ke kiri. Jarumnya juga akan menyimpang seperti itu ya. Itu Mbak Ardila. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ini yang Izin bertanya, Pak. silahkan. Untuk rangkaiannya ini selalu begini ya, Pak? Atau ada perubahan nanti kalau misalnya beda? Betul, selalu seperti ini. Cuma penamaannya bebas. Dari R1, R2, R3, R4 ini posisinya beda. Ini bisa dikasih Q, R, S, T, kayak gitu bebas. A, B, C, D gitu bebas. Gitu ya. Terus tadi ini ketika kondisi setimbang, tidak ada arus, maka jarumnya akan menunjukkan ke posisi 0. 0-nya di tengah-tengah ya. Baik. Nah, biasanya pertanyaannya itu atau kasus-kasusnya itu adalah Anda diminta untuk menentukan nilai salah satu R yang tidak diketahui. Contohnya tadi di website tadi. Nah, itu dari mana? Awalnya kita harus menentukan karena hukum Ohm itu R itu adalah tegangan dibagi arus, maka kita harus menentukan berapa besar arus yang melewati ke galvanometer tersebut. Nah, berapa arus yang melewati ini? Nah, rangkaian ini kalau Anda jabarkan, lebarkan seperti ini maka akan membentuk dua buah resistor yang di seri dan kemudian di paralel. Nah, seperti ini. Sehingga untuk menentukan I5 ini menjadi sangat mudah. Berapa besar I5? Maka tinggal tegangan di titik A dikurangi titik B atau tegangan VAB dibagi dengan R galvanometer. I5 berarti VAB dibagi R galvanometer. Di tengah-tengah ini ada R galvanometer. VAB ini bisa ditentukan di mana VR3 ini, VR4 ini. Sehingga I5 ketika ini dimasukkan VAB adalah ini. VA, ya kan? Baik. Nanti ini 1 menit nutup ya, teman-teman nanti masuk lagi ya. Ini, tolong ini tadi yang saya sampaikan ini salah, tolong ini dibetulkan. Yang saya minta teman-teman tulis di buku masing-masing. Dengan Anda menulis ini, Anda nanti akan menjadi paham. Baik, saya kira itu Mbak Hardila. Selanjutnya, saya akan masuk ke trafo instrumen. Baik, ini 1 menit lagi akan menutup. Jadi nanti teman-teman minta tolong untuk bisa join lagi.